Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 13. Ternyata Ki Gede masih berpengharapan. Titik-titik air yang mengandung obat itu masih dapat melintasi kerongkongan Ki Gede. Namun ternyata bahwa Ki Gede sudah terlalu lemah. Racun yang bekerja pada tubuh Ki Gede adalah racun yang sangat kuat, sementara daya tahan Ki Gede sendiri agaknya sudah tidak terlalu kuat. Karena itu, usaha Gandar pun tidak akan banyak berpengaruh atas keadaan Ki Gede. Tetapi agaknya Ki Gede masih sempat membuka matanya. Ketika dengan agak kabur dilihatnya Gandar, Ki Gede itu pun tersenyum. "Di mana Wiradana?" desisnya. Sekelompok anak muda telah memencar dan menutup semua jalan keluar padukuhan induk ini Ki Gede. Sementara itu, isyarat kentongan telah dibunyikan, sehingga tidak memungkinkan seorang pun dapat keluar dari padukuhan induk ini. Ki Gede masih tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, "Syukurlah bahwa mereka mampu berpikir cepat." Namun tiba-tiba senyum di bibir Ki Gede itu larut. "Tentu orang Kalamerta. Sayang aku belum sempat menjumpainya. Tetapi Wiradana harus tetap mencari mereka dan mencari jejak hilangnya Iswari." Terasa jantung Gandar menjadi berdegupan. Namun katanya, "Sebaiknya Ki Gede menenangkan pikiran. Aku berusaha untuk mengobati Ki Gede." Tetapi Ki Gede justru menggeleng. Katanya, "Tidak ada gunanya Gandar. Keadaanku sudah sangat lemah. Aku merasa, obat yang kau oleskan pada lukaku untuk sesaat mampu menghentikan arus racun di dalam darahku. Tetapi ternyata darahku sudah terlalu dalam dikotori oleh racun yang sangat kuat itu, sehingga obat yang kau berikan hanya sekadar menahan saja. Tetapi tidak akan mampu menyembuhkannya." "Aku akan berusaha Ki Gede," berkata Gandar. "Tidak akan ada gunanya," desis Ki Gede hampir berbisik. Gandar tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun merasakan keadaan sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede. Namun dalam pada itu, pada saat-saat yang gawat bagi hidup Ki Gede, timbullah niat Gandar untuk mengatakan sesuatu kepada Ki Gede yang menyangkut menantunya yang sangat dikasihi itu. Karena itu, untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Namun akhirnya ia memaksa juga bibirnya berkata setelah ia yakin tidak ada orang yang akan dapat mendengarnya. "Ki Gede. Cobalah Ki Gede mengerahkan segala daya tahan Ki Gede untuk tetap hidup. Bagaimanapun buruknya obat-obatku, tetapi aku akan mampu membantu Ki Gede jika Ki Gede sendiri menghendaki untuk tetap bertahan. Apapun yang akan kau lakukan Gandar, tetapi jika seorang telah terantuk batas, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak," jawab Ki Gede sendat. "Tetapi Ki Gede," berkata Gandar, "ada sesuatu yang akan dapat dijadikan satu pancadan bagi Ki Gede untuk bergairah tetap hidup," berkata Gandar. Ki Gede memandang Gandar dengan pandangan yang kabur. Namun ia pun bertanya, "Apa maksudmu Gandar?" "Ki Gede," berkata Gandar kemudian, "sebenarnya bahwa Iswari masih hidup." Tiba-tiba terasa Ki Gede akan bangkit. Tetapi tubuhnya sudah terlalu letih, sehingga kepalanya yang sedikit terangkat itu pun telah terkulai jatuh kembali di pangkuan Gandar. "Ya Ki Gede, sebenarnya lah demikian," berkata Gandar kemudian. "Tetapi di mana anak itu sekarang?" bertanya Ki Gede. "Ia sudah berada di rumah kakeknya," jawab Gandar. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?" bertanya Ki Gede pula. "Ki Gede," berkata Gandar, "sebenarnya lah bahwa Iswari akan dibunuh. Seorang telah menyelamatkannya dan membawa Iswari kembali ke kakeknya. Untuk sementara Iswari disembunyikan agar orang yang ingin membunuhnya tidak mengetahui bahwa Iswari sebenarnya masih belum mati. Sementara itu aku datang kemari untuk memberitahukan hal ini kepada Ki Gede, tetapi untuk memberikan kesan agar Iswari memang sudah mati, maka aku pun berpura-pura mencari perempuan itu." "Oh," Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. "Apakah kau tahu, siapakah yang akan membunuhnya?" bertanya Ki Gede. Gandar menjadi ragu-ragu. Dalam keadaan yang demikian, Gandar tidak sampai hati mengatakan bahwa Wiradana sendirilah sumber dari usaha pembunuhan itu. Jika benar obatnya tidak dapat menyembuhkannya, maka persoalan itu agar tidak menjadi beban pada saat-saat terakhir. Karena itu, maka Gandar pun menjawab, "Ki Gede. Agaknya dugaan Ki Gede benar. Sisa gerombolan Kalamerta.
Nah apa kataku, desis Ki Gede lemah. Syukurlah jika ia masih hidup. Biarlah kakeknya melindunginya untuk selamanya. Tetapi apakah Wiradana sudah tahu akan hal ini? Gandar menjadi ragu-ragu. Tetapi katanya kemudian, sudah Ki Gede. Oh, Ki Gede mengerutkan keningnya. Seakan-akan ia ingin melihat lebih jelas lagi wajah Gandar yang menjadi kabur. Dengan suara parau Ki Gede kemudian berkata, tetapi Wiradana sama sekali tidak memberikan kesan bahwa ia sudah mengetahui. Ki Gede menyeringai menahan sakitnya yang seakan-akan menghimpit seluruh tubuhnya. Namun kemudian dengan ketabahan seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, maka Ki Gede pun tersenyum. Itulah agaknya yang membuatnya tidak terlalu bersedih atas hilangnya istrinya. Bahkan seakan-akan ia tidak menghiraukannya lagi setelah lewat beberapa pekan. Agaknya ia memang sama sekali tidak merasa kehilangan. Gandarlah yang terkejut mendengar jawaban itu. Bahkan rasa-rasanya jantungnya lah yang berdegupan semakin cepat. Di dalam hati ia memaki Wiradana tidak habis-habisnya. Namun di hadapan Ki Gede yang dalam keadaan yang parah itu, Gandar masih berusaha untuk tetap mengekang diri. Lebih jelas lagi wajah Gandar yang menjadi kabur. Dengan suara parau Ki Gede kemudian berkata, tetapi Wiradana sama sekali tidak memberikan kesan bahwa ia sudah mengetahui. Ki Gede menyeringai menahan sakitnya yang seakan-akan menghimpit seluruh tubuhnya. Namun kemudian dengan ketabahan seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, maka Ki Gede pun tersenyum. Itulah agaknya yang membuatnya tidak terlalu bersedih atas hilangnya istrinya. Bahkan seakan-akan ia tidak menghiraukan. Gandar, berkata Ki Gede. Agaknya aku benar-benar tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Umurku sudah sampai pada batasnya. Sampaikan kepada Kiai Badra bahwa aku mohon maaf atas peristiwa yang terjadi atas cucunya. Meskipun Iswari masih tetap selamat, namun percobaan pembunuhan atas dirinya sudah merupakan satu peristiwa yang dapat mengguncang hati orang tua itu. Juga sampaikan ucapan terima kasihku yang tidak terhingga. Seakan-akan Kiai Badra sudah dapat menyambung hidupku untuk beberapa lama, sehingga tugasku benar-benar telah selesai. Aku sudah mengawinkan anak laki-laki satu-satunya yang aku miliki. Ya Ki Gede, desis Gandar. Tetapi Ki Gede harus berusaha untuk bertahan dan memohon kepada sumber hidup. Bukankah Ki Gede masih ingin bertemu dengan cucu Ki Gede? Cucu, bertanya Ki Gede dengan suara yang semakin lemah. Ya. Cucu Ki Gede. Cucu Ki Gede itu sudah lahir. Seorang anak laki-laki yang sehat, tampan dan nampaknya memiliki kecerdasan dan bekal yang diwarisinya dari kakeknya, sahut Gandar. Ki Gede yang sudah menjadi gemetar itu sempat tersenyum. Meskipun wajahnya bagaikan sudah hampir membeku, namun ia masih berusaha untuk berkata. Aku mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Iswari sudah melahirkan anaknya. Laki-laki atau perempuan bagiku sama saja. Kurnia yang Maha Agung itu harus mendapat tempat sewajarnya di dunia yang ternyata merupakan arena pergolakan yang sangat keras ini. Ki Gede terdiam sejenak, lalu. Gandar. Apakah Wiradana belum datang? Belum Ki Gede, jawab Gandar. Baiklah. Aku titipkan kepadamu. Pertanda penguasa di tanah perdikan ini, desis Ki Gede. Suaranya menjadi parau dan hampir tak kedengaran lagi. Dalam pada itu Ki Gede rasa-rasanya ingin menggerakkan tangannya. Tetapi ia sudah menjadi sangat lemah. Gandar menjadi berdebar-debar. Ia menyesal bahwa ia agak terlambat bertindak. Apalagi tubuh Ki Gede yang cacat itu tidak memiliki daya tahan yang cukup untuk melawan racun yang sangat tajam. Sehingga dengan demikian, agaknya obat yang diberikan oleh Gandar itu hanya mampu menunda saat-saat kematian. Tetapi tidak akan dapat menyelamatkannya. Seandainya Kiai Badra ada di sini, berkata Gandar di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, karena Ki Gede tidak mampu menggerakkan tangannya, maka ia pun berkata dengan suara yang lemah bergetar. Gandar. Tolong ambilkan sebuah bandul beserta rantainya di kantong ikat pinggangku. Bandul, Ki Gede, ulang Gandar. Ya, desis Ki Gede. Suaranya menjadi semakin lirih. Gandar tidak menjawab lagi. Perlahan-lahan ia mulai meraba kantong ikat pinggang Ki Gede sementara Ki Gede masih tetap berbaring beralaskan pangkuan Gandar. Ternyata bahwa di kantong ikat pinggang Ki Gede memang terdapat sebuah bandul yang tergantung pada seutas rantai.
Semuanya terbuat dari emas yang kuning gemerlap. Bandul yang bulat sebesar biji jengkol itu bertatahkan lukisan kepala seekor burung elang. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Benda itu tentu mahal sekali harganya. Dalam pada itu, Ki Gede pun kemudian berkata, "Gandar, tolong berikan benda itu kepada Wiradana. Ia akan berhak memiliki benda itu sebagai pertanda bahwa ia akan memimpin tanah perdikan ini." Jantung Gandar terasa berdenyut semakin cepat. Namun ia menjawab, "Baiklah Ki Gede. Aku akan memberikan nanti jika ia kembali." Ki Gede tersenyum. Katanya, "Tugasku memang sudah selesai, Gandar. Pesanku kepada Wiradana. Hati-hatilah ia dengan istrinya. Ia harus ikut bertanggung jawab atas keselamatannya meskipun untuk sementara istrinya berada di padepokannya. Tetapi pada suatu saat, cucuku itulah yang akan memiliki bandul itu sesudah Wiradana. Karena cucuku itulah yang kelak akan berhak menggantikan Wiradana menjadi kepala tanah perdikan ini." "Ya Ki Gede," jawab Gandar dengan suara datar. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berdesis, "Agaknya aku tidak sempat menunggu orang-orang tanah perdikan ini. Heh, siapa yang berada di halaman?" Gandar berpaling ke halaman. Ia melihat 4 orang berdiri tegang di bawah tangga pendapa. Namun Gandar yang cerdik itu telah membelakangi mereka sehingga orang-orang itu tidak melihat dan tidak mendengar apa yang telah dibicarakan antara Gandar dan Ki Gede. Sementara itu, suara titir yang mengumandang bukan saja di padukuhan induk, telah memanggil anak-anak muda. Selain mereka yang mengepung padukuhan induk itu, beberapa di antara mereka telah terkumpul di depan regol rumah kepala tanah perdikannya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di pendapa. Mereka hanya melihat seseorang berusaha untuk mengobati Ki Gede, sedangkan 4 orang yang terdahulu tegang di bawah tangga pendapa. Nampaknya mereka telah berbicara di antara mereka. Menebak apa yang kira-kira terjadi dan menurut selera mereka sendiri-sendiri memberikan arti dari peristiwa itu. Sementara itu, keadaan Ki Gede menjadi parah. Gandar tidak mampu berbuat apa-apa. Obat yang dibawanya tidak dapat menahan arus racun di dalam darah Ki Gede, justru selagi daya tahan Ki Gede sudah menurun. Sejenak kemudian maka Ki Gede itu pun berkata, "Gandar, kau adalah orang satu-satunya yang ada di sini, justru pada saat umurku sampai ke batas. Tetapi aku percaya kepadamu. Kau akan membantu memecahkan masalah yang akan timbul di tanah perdikan ini sepeninggalku." "Ya Ki Gede," jawab Gandar. "Aku akan berusaha." "Terima kasih," desis Ki Gede sambil tersenyum. Namun wajahnya menjadi semakin pucat. Noda yang berwarna kebiru-biruan mulai muncul di wajah itu. Akhirnya, Ki Gede itu benar-benar menjadi semakin lemah. Ketika Ki Gede itu sempat membuka matanya yang mulai terpejam, maka serasa sebuah senyuman masih saja membayang. "Ki Gede," panggil Gandar. Tetapi Gandar tidak dapat berbuat apa-apa. Ki Gede itu meninggal dalam suasana yang pasrah. Ia merasa bahwa tugasnya memang sudah selesai. Apalagi ketika ia mendengar bahwa menantunya yang sangat disayanginya masih hidup dan bahkan cucunya telah lahir pula dengan selamat. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede sudah tidak bernafas lagi, ia masih berbaring di pangkuannya. Sejenak Gandar menimang bandul dan rantai yang diambilnya dari kantong ikat pinggang Ki Gede. Benda berharga bukan saja karena terbuat dari emas, tetapi juga nilainya sebagai pertanda seorang kepala tanah perdikan di Sembojan itu telah menimbulkan persoalan di dalam dirinya. Benda itu sesuai dengan pesan Ki Gede harus diserahkan kepada Wiradana. Tetapi tumbuh satu pertanyaan di hati Gandar. Seandainya Ki Gede mengetahui apa yang telah dilakukan oleh anak laki-lakinya terhadap istrinya, apakah sikap Ki Gede tidak akan berubah? Sejenak Gandar termangu-mangu. Namun ia pun kemudian teringat pesan Ki Gede pula, bahwa kelak anak Iswari itu akan berhak memiliki bandul itu pula. Sekilas Gandar berpaling ke halaman. Ia masih melihat orang-orang yang gelisah. Sementara di regol halaman semakin lama menjadi samain banyak orang yang berkumpul. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga beberapa orang lain yang mengetahui dan mendengar dari anak-anak muda yang hilir mudik dengan sibuknya, apa yang telah terjadi dengan Ki Gede. Dalam pada itu, Gandar masih dalam kegelisahan karena bandul yang diberikan oleh Ki Gede kepadanya, yang harus disampaikannya kepada Wiradana.
Di dasar hatinya ada semacam ketidakrelaan, bahwa tanah perdikan ini akan dipimpin oleh Wiradana yang mempunyai seorang istri lain kecuali Iswari. Bahkan istrinya itu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Gede benar, desis Gandhar. Memang keluarga Kalamerta yang telah mengacaukan ketenangan tanah perdikan ini. Tiba-tiba Gandhar mengambil keputusan untuk menyimpan bandul itu. Setidak-tidaknya untuk sementara. Ia akan melihat keadaan sebelum ia akan menyerahkan bandul itu kepada Wiradana. Meskipun ia sadar bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak berhak untuk berbuat demikian. Karena itu, maka bandul itu pun telah dimasukkan ke dalam kantong ikat pinggangnya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Baru kemudian Gandhar itu meletakkan Ki Gede perlahan-lahan. Kemudian ia pun bangkit dan melangkah ke tangga pendapa, mendekati orang-orang yang sedang gelisah itu. Ki Gede sudah meninggal, desis Gandhar. Orang-orang di halaman itu menjadi tegang. Salah seorang di antara mereka telah melangkah naik perlahan-lahan mendekati tubuh Ki Gede yang terbaring. Ketika ia berjongkok sambil meraba tangan Ki Gede yang bersilang di dada, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede sudah memejamkan matanya dan tidak bernafas lagi. Ya, desisnya. Ki Gede sudah meninggal. Demikianlah, maka beberapa orang yang lain pun telah naik pula ke pendapa. Mereka memang melihat tubuh Ki Gede yang pada wajahnya terdapat noda-noda yang kebiru-biruan. Sehingga beberapa orang di antara mereka dapat mengenali bahwa Ki Gede memang terkena racun. Aku gagal mengobatinya, desis Gandhar. Aku mohon maaf. Seandainya Kiai Badra sendiri ada di sini, mungkin ia dapat meramu obat yang lebih baik, yang sesuai dengan kemampuan racun yang sangat tinggi ini. Memang tidak ada orang yang menyalahkan Gandhar. Ia sudah berusaha. Tetapi usahanya tidak berhasil. Karena itu, maka atas kesepakatan beberapa orang itu, maka Ki Gede pun kemudian telah diangkat dibawa masuk ke ruang tengah. Diletakkan di atas amben yang besar dan ditutup dengan sehelai kain dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya. Namun mereka masih belum berbuat apa-apa, karena mereka masih menunggu Wiradana. Sementara itu, Wiradana memimpin anak-anak muda mengepung seluruh padukuhan induk. Ia memerintahkan anak-anak muda itu tidak saja menutup semua regol. Tetapi setiap jengkal tanah yang melingkar padukuhan induk harus diawasi. Ketika semua jalan keluar sudah tertutup, maka Wiradana memerintahkan anak-anak muda tanah perdikan untuk mencari orang yang pantas dicurigai di seluruh padukuhan induk, semua rumah harus dimasuki tanpa terkecuali. Meskipun rumah itu bebahu tanah perdikan itu sekalipun. Jangan 1 atau 2 orang untuk setiap kelompok. Tetapi lebih dari itu. Sedikit-dikitnya 5 orang, agar setiap pengamatan dapat meyakinkan perintah Wiradana. Dengan demikian, anak-anak muda dan bahkan hampir setiap laki-laki di tanah perdikan Sembojan, terutama di padukuhan induk itu menjadi sibuk. Mereka melihat setiap rumah. Halamannya, ruang dalamnya bahkan kandang dan lumbung-lumbungnya. Mungkin seorang bersembunyi atau dengan sengaja menyembunyikannya diri sepengetahuan pemilik rumahnya. Wiradana sendiri hilir mudik di atas punggung kudanya, sambil setiap kali meneriakkan aba-aba bagi anak-anak muda yang berkumpul di gardu-gardu dan bagi mereka yang sedang sibuk melihat setiap halaman dan isi rumah dan bangunan-bangunan yang ada. Bahkan banjar padukuhan induk itu pun tidak luput dari pengamatan anak-anak muda yang marah itu. Tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang pantas mereka curigai. Cari sampai dapat, setiap kali Wiradana membentak. Namun mereka tidak menemukan orang yang dikehendaki. Tidak ada orang asing di padukuhan induk itu. Bahkan kebetulan sekali, tidak ada tamu seorang pun di rumah penghuni padukuhan induk. Orang-orang dari tetangga padukuhan pun tidak ada yang kebetulan berada di padukuhan induk. Wiradana menjadi semakin geram. Namun ketika ia masih akan mengelilingi padukuhan itu sekali lagi, seorang telah menemuinya untuk mengabarkan bahwa Ki Gede telah meninggal. Ayah telah meninggal, wajah Wiradana menegang. Ya, jawab orang yang memberitahukan itu. Bukankah Gandhar sudah berusaha mengobatinya? Bertanya Wiradana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya. Tetapi gagal. Gandhar telah berusaha sejauh dapat dilakukan. Namun obat yang kebetulan dibawanya tidak mampu menyelamatkan Ki Gede. Entahlah, jika Kiai Badra sendiri ada di sini sekarang, jawab orang itu.
Wiradana pun mengurungkan niatnya untuk sekali lagi mengelilingi padukuhan itu. Tetapi ia langsung kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan ayahnya. Kepada para pemimpin kelompok yang ditemuinya ia berpesan, agar usaha itu terus dilakukan. Aku yakin, orang itu tentu masih ada di padukuhan induk ini, berkata Wiradana. Jika tidak ada orang lain, tentu salah seorang di antara kita sendiri. Dengan demikian maka anak-anak muda itu pun masih sibuk dengan usaha mereka, sementara Wiradana sendiri telah kembali ke rumahnya setelah ia mendengar bahwa ayahnya telah meninggal. Demikian kudanya memasuki halaman, maka Wiradana itu pun segera meloncat turun. Dengan tergesa-gesa ia naik ke pendapa dan bertanya kepada Gandar yang duduk di pendapa itu pula. Di mana ayah? Gandar pun bangkit dan membawa Wiradana masuk ke ruang dalam. Demikian ia masuk, maka ia pun tertegun. Dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring, diselubungi oleh kain dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ayah, desis Wiradana. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati sosok tubuh yang membeku itu. Perlahan-lahan ia membuka selubung itu di arah kepala. Jantung Wiradana terasa berdegup semakin cepat ketika ia melihat wajah ayahnya yang bernoda kebiru-biruan di beberapa tempat. Bahkan ternyata juga di tangannya dan bahkan di seluruh tubuhnya. Racun, desis Wiradana. Aku sudah mencoba mengobatinya. Aku sudah mengobati di arah lukanya. Aku berharap bahwa obat itu akan dapat membantu menghisap racun yang mulai bekerja di tubuh lewat saluran darah Ki Gede. Dan aku pun sudah menitikan obat di bibirnya. Sebenarnya aku berpengharapan bahwa obat-obatku akan bermanfaat setelah obat itu berhasil melewat kerongkongan. Tetapi ternyata aku gagal, jawab Gandar. Wiradana berdiri dengan kepala tunduk. Bagaimanapun juga kematian ayahnya merupakan suatu peristiwa yang pahit baginya. Setelah ia kehilangan ibunya, maka ia pun kini kehilangan ayahnya, sehingga dengan demikian ia menjadi yatim piatu. Gandar melihat mata Wiradana menjadi basah. Tetapi Wiradana bertahan untuk tidak menangis. Agaknya sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede sendiri, saatnya memang telah tiba, berkata Gandar. Ya. Wiradana mengangguk. Namun ia sempat menelusuri jalan hidup yang ditempuhnya selama ini. Sekilas ia teringat pula kepada istrinya yang disangkanya sudah mati, Iswari. Istrinya itu adalah seorang perempuan yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Kini ayahnya justru telah menyusul Iswari yang disangkanya sudah mati. Sudahlah, berkata Gandar. Yang perlu dipikirkan kemudian adalah bagaimana menyelenggarakan jenazah Ki Gede. Wiradana mengangguk kecil. Katanya. Baiklah Gandar. Apapun yang terjadi atas ayahku, aku tetap mengucapkan terima kasih atas segala usahamu. Tetapi agaknya memang sudah sampai saatnya ayah harus menghadap kembali kepada Yang Maha Agung. Gandar mengangguk-angguk. Namun ia menjawab. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha saling menolong. Tetapi kali ini aku memang telah gagal menolong Ki Gede. Wiradana pun kemudian melangkah keluar. Kepada orang-orang yang berada di pendapa ia berkata. Tolong, marilah kita selenggarakan jenazah ayah. Sementara itu anak-anak muda masih berusaha untuk mencari orang yang dengan curang telah membunuh ayah. Demikianlah. Di halaman rumah Ki Gede telah terjadi kesibukan tersendiri, sementara di seluruh padukuhan induk pun masih juga sibuk mencari orang yang pantas dituduh membunuh Ki Gede di Sembojan. Namun sementara itu, dalam kesibukan di dalam dan di luar halaman rumah Ki Gede, Gandar masih sempat merenungi bandul yang diberikan oleh Ki Gede Sembojan. Apakah ia akan memenuhi permintaan Ki Gede menyampaikan bandul itu kepada Wiradana, atau ia akan menempuh satu kebijaksanaan lain, meskipun tidak untuk dimilikinya sendiri? Jika aku memberikan bandul ini kepada yang berhak sekarang, maka aku telah menunaikan satu beban yang dipercayakan kepadaku. Dari seseorang yang sekarang sudah meninggal, berkata Gandar di dalam hatinya. Tetapi jika aku menyerahkan bandul itu, maka aku yakin bahwa akan terjadi sesuatu yang akan dapat mengeruhkan susana masa depan tanah perdikan ini. Jika perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi itu juga mempunyai seorang anak, maka Wiradana tidak akan dapat berbuat adil dengan menyerahkan bandul itu kepada anaknya yang sulung. Apalagi agaknya Wiradana tidak akan mampu melawan kehendak perempuan cantik itu apabila pada saatnya perempuan itu menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Adalah tiba-tiba saja, bahwa Gandar telah melontarkan dugaannya atas kematian Ki Gede itu kepada perempuan yang menjadi istri Wiradana.
Dengan ilmunya yang tinggi, ia akan dapat melakukan seperti apa yang telah terjadi. Ia dapat melontarkan pasar-pasar kecil itu dengan sumpit. Kemudian dengan ilmunya yang tinggi itu pula, ia dapat melarikan diri sebelum padukuhan induk itu sempat dikepung. Ia tentu memiliki ilmu iblis, geram Gandhar. Ia menyesal bahwa ia tidak berusaha mengejarnya, menangkapnya dan menunjukkan kebenaran tentang istri mudanya itu kepada Wiradana. Jika ia menyadari bahwa akhirnya Ki Gede juga akan tidak tertolong lagi, maka ia mungkin masih mempunyai kesempatan untuk mengejar orang itu. Meskipun Gandhar pun tidak yakin bahwa ia akan dapat menangkap perempuan itu. Tetapi seandainya ia sempat bertahan beberapa lama, maka anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan akan dapat mengepungnya dan menjadi saksi bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berbahaya bagi Sembojan. Tetapi semuanya sudah telanjur. Pembunuh itu sudah pergi. Namun besar dugaan Gandhar bahwa pembunuh itu adalah istri muda Wiradana sendiri, yang merasa rencananya akan selalu dapat dihambat oleh Ki Gede Sembojan. Namun untuk dapat mengatakan demikian Gandhar harus dapat meyakinkan diri dan menemukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan orang lain bahwa hal itu memang terjadi. Hari ini Sembojan telah berkabung. Pemimpin Tanah Perdikan yang untuk waktu yang lama bekerja keras dan menjadikan Sembojan sebuah tanah perdikan yang besar, telah meninggalkan hasil kerjanya oleh kelicikan seseorang. Terakhir pemimpin yang disegani itu telah berhasil membunuh seorang penjahat yang namanya ditakuti bukan saja oleh orang-orang Tanah Perdikan Sembojan dan sekitarnya, bahkan namanya disegani oleh seluruh daerah Pajang dan kadipaten-kadipaten yang lain. Dengan kepala tunduk orang-orang Sembojan mengantarkan jenazah Ki Gede ke makam yang akan menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir. Terasa betapa pahitnya untuk berpisah dengan seorang pemimpin yang hatinya berada di antara rakyatnya. Tetapi saat kematian memang datang di luar kehendak seseorang. Meskipun seseorang wenang berusaha, namun terakhir keputusan berada di tangan Tuhan Yang Maha Kasih, gumam beberapa orang yang mengantar tubuh Ki Gede dan memberikan penghormatan terakhir. Namun dalam pada itu, padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan itu masih tetap dikepung. Tidak seorang pun boleh keluar dari Tanah Perdikan itu. Ketika iring-iringan jenazah Ki Gede melintasi regol diikuti oleh sederet panjang rakyat Tanah Perdikan Sembojan, bukan saja dari padukuhan induk, tetapi dari padukuhan-padukuhan yang lain, maka ternyata pengawasan atas setiap orang yang keluar masuk regol padukuhan induk menjadi kendor. Namun para pemimpin pengawal Tanah Perdikan itu telah memberikan perintah kepada para pengawal untuk mengamati setiap orang dalam iring-iringan itu. Jika mereka melihat seseorang yang mencurigakan, maka setidak-tidaknya orang itu harus dimintai keterangan. Gandhar pun ikut pula bersama iring-iringan itu ke makam. Tetapi para pengawal sudah banyak yang mengenalnya. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga kepadanya, karena justru Gandhar dan Kiai Badra telah banyak memberikan jasanya kepada Tanah Perdikan itu, khususnya kepada Ki Gede Sembojan. Di perjalanan menuju ke makam, Gandhar masih selalu digelisahkan oleh bandul sebesar biji jengkol yang bergambar kepala burung elang dan tergantung pada seutas rantai, yang semuanya terbuat dari emas. Aku akan menyimpannya untuk sementara, akhirnya Gandhar mengambil keputusan. Demikianlah, akhirnya upacara penguburan jenazah Ki Gede itu pun selesai. Satu persatu orang-orang yang memberikan penghormatan terakhir itu pun meninggalkan makam itu. Semakin lama makam itu pun menjadi semakin senyap. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah pula, mendekati punggung bukit di sebelah barat. Yang terakhir di makam itu adalah Wiradana yang ditunggu oleh beberapa orang pengawal di regol makam. Sejenak Wiradana memandangi makam ayahnya yang masih basah oleh air bunga yang ditaburkan oleh orang-orang yang memberikan penghormatan terakhirnya. Namun kemudian sambil menarik nafas ia pun melangkah meninggalkan makam yang membeku itu. Namun ternyata masih ada seseorang yang tertinggal. Gandharlah yang kemudian mendekati makam itu. Bahkan ia pun telah berlutut di sisi makam Ki Gede yang masih merah itu. "Maafkan aku Ki Gede," desis Gandhar. "Aku tidak melakukan sebagaimana yang Ki Gede pesankan tentang bandul pertanda pemimpin Tanah Perdikan Sembojan itu. Aku untuk sementara tidak akan menyerahkan bandul itu kepada Wiradana, karena aku tahu bahwa tingkah laku anak itu tidak sebagaimana yang Ki Gede kehendaki." Suasana di makam itu terasa hening. Yang terdengar kemudian adalah desis angin yang lembut menggerakkan daun semboja yang tumbuh dengan suburnya. Bunganya yang putih bersih bergayutan di ranting-rantingnya yang nampak segar dilekati oleh daunnya yang hijau.
Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bangkit berdiri dan meninggalkan makam itu sambil berkata kepada diri sendiri. Anak Iswari itulah yang berhak menerima pertanda ini. Wiradana sudah menyimpang dari kebenaran tingkah laku seorang pewaris jabatan tertinggi di tanah perdikan ini. Bahkan seandainya hal ini didengar oleh Adipati Pajang, maka dapat terjadi hak atas tanah perdikan ini dapat dicabut. Tetapi Gandhar tidak ingin mempersoalkan tanah perdikan itu sampai ke Adipati Pajang. Karena jika demikian, dan hak atas tanah perdikan beberapa kademangan dalam kedudukan yang sama dengan kademangan-kademangan yang lain, maka anak Iswari itu pun akan kehilangan haknya pula. Karena itu, maka Gandhar harus mencari jalan lain untuk membuat penyelesaian atas tanah perdikan itu dalam persoalan yang gawat, karena ia sadar bahwa ia akan berhadapan dengan kekuatan keluarga Kalamerta. Dalam persoalan berikutnya, mau tidak mau maka istri Wiradana yang cantik itu tentu akan melibatkan seluruh kekuatan keluarga Kalamerta yang tertinggal. Tetapi Gandhar pun mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang tentu akan bersedia membantunya. Bahkan pada saatnya ia yakin, rakyat tanah perdikan Sembojan akan mampu memilih, siapakah yang akan mereka kehendaki. Iswari atau perempuan cantik yang tentu akan segera memasuki rumah Wiradana sebagai istrinya yang sah, yang memiliki kekuatan paugeran sebagai seorang istri. Malam itu Gandhar masih berada di tanah perdikan Sembojan. Ia berada di antara orang-orang yang berduka di pendapa rumah Ki Gede. Terbayang di wajah orang-orang tanah perdikan Sembojan, penyesalan yang mendalam atas peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Para bebahu tanah perdikan itu saling membicarakan hasil yang pernah dicapai oleh Ki Gede selama ia memegang pemerintahan di tanah perdikan itu. Sementara itu, beberapa orang di antara mereka pun mulai berbicara tentang Wiradana. Tetapi di mana Ki Wiradana sekarang, bertanya salah satu di antara mereka. Kemarahan dan dendam di hatinya tidak terbendung lagi. Ia telah meninggalkan rumah ini sebelum senja, jawab seseorang. Kemana? Bertanya yang lain. Seperti seseorang yang berkelana di dalam kelam. Tanpa tujuan dan tanpa titik arah. Ia berusaha untuk menemukan orang yang telah membunuh Ki Gede dengan licik. Tetapi tentu suatu usaha yang sangat sulit. Mungkin orang yang membunuh Ki Gede sudah berada beratus bahkan beribu tonggak dari tempat ini, atau bahkan masih tetap di dalam persembunyiannya, jawab orang itu. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka membayangkan, Ki Wiradana memacu kudanya dengan marah ke segenap arah dan menyusuri semua jalan di tanah perdikan ini. Tetapi ia tidak akan menemukan seorang pun yang akan dapat dicurigainya. Hanya Gandhar yang tahu pasti, kemana Wiradana itu pergi. Sebenarnya lah Wiradana telah berada di rumah istrinya yang cantik. Dengan nafas terengah-engah ia menceritakan apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Seorang dengan licik telah membunuh ayah, geram Wiradana. Warsi tidak menyahut. Tetapi kepalanya semakin lama semakin menunduk. Bahkan kemudian titik-titik air matanya telah jatuh di pangkuannya. Kakang, desisnya di sela-sela isaknya. Aku adalah orang yang paling malang. Aku sudah terlalu lama menunggu satu kesempatan, kapan aku dapat bersimpuh sujud di kaki Ki Gede Sembojan. Bagaimanapun rendahnya martabatku sebagai penari jalanan, tetapi aku adalah menantunya. Namun Ki Gede itu kini sudah tidak ada lagi. Aku merasa bahwa perkawinan kita belum pernah mendapat restunya. Sudahlah, berkata Wiradana. Semuanya sudah terjadi. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Segalanya agaknya memang sudah menjadi takdir yang maha agung, sehingga hal itu harus terjadi. Warsi mengusap matanya. Tetapi ia masih terisak. Katanya kemudian. Perkawinan kita adalah perkawinan yang aneh kakang. Meskipun aku sudah menjadi istrimu, tetapi aku merasa orang asing bagimu dan bagi keluargamu, sehingga akhirnya aku terlambat mencium kaki ayah mertuaku. Meskipun mungkin aku akan dikibaskannya dari kulit kakinya yang tersentuh oleh bibirku akan dicuci 7 kali, namun adalah menjadi kewajibanku untuk datang bersimpuh dan mencium kakinya itu. Bukan salahmu, berkata Wiradana. Mungkin akulah yang terlalu lemah sehingga aku belum berani membawamu pulang ke rumah. Warsi tidak menjawab. Sementara itu Wiradana berkata selanjutnya. Warsi, marilah kita mengambil manfaat dari kematian ayah. Bukan aku tidak bersedih karena aku ditinggalkan oleh ayahku.
Tetapi karena hal itu sudah terjadi di luar kehendakku, maka aku merasa tidak bersalah jika aku akan berbuat sesuai dengan kehendakku sepeninggalan ayahku. Apa yang akan kau lakukan Kakang? Bertanya Warsi. Aku akan segera menjadi kepala tanah perdikan, berkata Wiradana. Aku akan dapat berbuat apa saja tanpa seorang pun yang dapat mencegahnya. Aku akan dapat membawamu pulang. Itulah yang aku takutkan Kakang, jawab Warsi. Kenapa takut? Bertanya Wiradana. Rasa-rasanya aku datang sambil bersembunyinya. Meskipun Ki Gede sudah tidak ada, tetapi jiwa dari perbuatanku adalah demikian. Aku datang pada saat Ki Gede mengetahuinya, sebagai laku seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang, jawab Warsi. Kau terlalu banyak mempertimbangkan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak usah kau pikirkan, jawab Wiradana. Rumah itu adalah rumahku. Kau adalah istriku. Apalagi? Warsi tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih saja menunduk. Sekali-kali ia mengusap matanya yang basah oleh air mata. Sudahlah Warsi, berkata Wiradana. Semuanya akan dapat diatur sebaik-baiknya. Semuanya akan berlangsung dalam waktu yang dekat. Kau tidak usah membuat pertimbangan yang akan dapat membantumu kecewa, atau mungkin menyesal, atau perasaan-perasaan lain semacamnya. Warsi mengangguk perlahan. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan segera menjadi kepala tanah perdikan yang dapat menentukan apa saja di tanah perdikan ini. Tidak seorang pun akan dapat mengganggu aku, apalagi dalam persoalan pribadi, berkata Wiradana kemudian. Warsi masih saja berdiam diri dan mengangguk kecil. Namun dalam pada itu, Wiradana pun kemudian minta diri. Katanya, malam ini sebaiknya aku kembali ke tanah perdikan. Di rumah tentu banyak orang berjaga-jaga. Silahkan Kakang, jawab Warsi yang masih saja mengusap air matanya. Sejenak kemudian, maka Wiradana pun telah berkemas meninggalkan Warsi untuk kembali ke tanah perdikan, berjaga-jaga bersama orang-orang tanah perdikan yang berduka. Namun, demikian Wiradana berderap dan hilang di dalam gelapnya malam, terdengar suara Warsi tertawa. Suaranya bagaikan iblis betina yang menemukan sosok mayat baru di pekuburan yang basah. Sekarang tidak ada lagi yang dapat menghalangi aku untuk memasuki rumah kepala tanah perdikan itu, berkata Warsi di sela-sela tertawa iblisnya. Selebihnya, aku sudah menunaikan tugasku yang paling sulit. Aku tidak sabar menunggu untuk meracunnya. Justru dengan cara ini, sekaligus aku membuka jalan untuk masuk ke rumah Wiradana. Suara tertawa Warsi menjadi semakin meninggi. Sebentar lagi kau akan tunduk kepadaku anak manis, katanya pula. Sambil tersenyum puas Warsi masuk ke dalam biliknya. Sambil membaringkan diri, tangannya sempat meraba sebuah sumpit di bawah tikar di pembaringannya. Sebenarnya lah sebagaimana diduga oleh Gandar, Warsilah yang telah melakukan pembunuhan itu. Ia telah menyamar sebagai seorang laki-laki memasuki padukuhan induk tanah perdikan Sembojan, demikian suaminya meninggalkannya pagi itu. Dengan kemampuan seorang berilmu tinggi, maka ia dapat melakukan tugasnya dengan sangat licik. Kemudian dengan ilmunya pula ia berlari jauh melampaui kecepatan lari orang kebanyakan. Sehingga ketika padukuhan induk itu dikepung, Warsi memang sudah berada di luarnya. Karena itu, Wiradana tidak dapat menemukan seorang pun yang pantas untuk dicurigai di padukuhan induk. Pada sisa malam itu, Wiradana memang kembali ke rumahnya. Ia pun kemudian duduk di antara orang-orang tanah perdikan Sembojan yang berjaga-jaga. Termasuk Gandar. Namun rasa-rasanya Wiradana menjadi berdebar-debar setiap ia memandang wajah orang itu. Baginya, seakan-akan Gandar itu pun selalu memandanginya tembus sampai ke jantung. Seakan-akan Gandar itu ingin melihat kebersihan hatinya tentang kematian Iswari sebelum kematian ayahnya itu terjadi. Setan, geram Wiradana di dalam hatinya. Jika ia selalu mengganggu ketenanganku, aku akan membunuhnya. Namun ternyata, di saat itu Gandar sudah memikirkan saat ia akan minta diri. Agaknya ia memang tidak perlu terlalu lama berada di tanah perdikan Sembojan. Bahkan rasa-rasanya ada sesuatu yang mendesaknya untuk segera bertemu dengan Kiai Badra. Bandul yang dibawanya itu memang selalu membebani perasaannya, karena telah terjadi pertentangan di dalam dirinya. Ia merasa bersalah karena ia tidak memenuhi permintaan seseorang yang ternyata sudah meninggal. Namun ia sadar, bahwa jika ia memenuhinya, maka akan terjadi ketidakadilan karena sikapnya itu.
Dengan demikian maka Gandar ingin segera bertemu dan berbicara dengan Kiai Badra. Seakan-akan ia ingin membagi beban yang memberati perasaannya itu. Karena itulah, ketika malam kemudian lewat, pagi-pagi Gandar sudah menemui Ki Wiradana. Dengan nada yang menyesal, ia minta diri, karena ia tidak dapat lebih lama lagi berada di tanah perdikan Sembojan. Kenapa tergesa-gesa? Bertanya Wiradana untuk berbasa-basi. Aku tidak ingin mengganggu tanah perdikan yang berduka ini, berkata Gandar. Meskipun demikian bukan berarti bahwa aku telah melupakan adikku Iswari yang hilang di tanah perdikan ini. Dengan kematian Ki Gede aku semakin yakin, sebagaimana dikatakan oleh Ki Gede, bahwa keluarga Kalamerta masih tetap membayangi tanah perdikan ini. Wiradana memaki di dalam hati. Tetapi ia menjawab, yang terjadi adalah di luar kemampuan kami. Kematian Iswari juga berada di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Bahkan kematian ayah sendiri. Aku mengerti, berkata Gandar. Yang penting bagi tanah perdikan ini kemudian adalah menemukan siapakah keluarga Kalamerta yang masih berkeliaran dan melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Jika orang itu masih belum diketemukan, maka pada suatu saat, kau juga akan menjadi sasaran. Wiradana mengerutkan keningnya. Tetapi yang dikatakan oleh Gandar itu memang mungkin sekali terjadi. Seseorang dengan licik membunuhnya dengan pasar-pasar kecil beracun yang dilontarkan dengan sumpit. Sambil mengangguk-angguk Wiradana berkata, baiklah Gandar. Agaknya aku sependapat. Sisa-sisa kekuatan Kalamerta yang masih ada di tanah perdikan ini memang harus dihancurkan sampai tuntas. Jika tidak, aku pun percaya kepada pendapatmu itu, mungkin pada suatu saat, akulah yang akan menjadi korbannya. Terima kasih jika kau masih mau memikirkan hal itu, karena hal itu akan berarti bahwa kau juga memikirkan keselamatan sendiri, berkata Gandar. Demikianlah maka Gandar pun hari itu telah meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Tidak seorang pun yang mengetahui, bahwa Gandar telah membawa bandul yang tergantung pada seutas rantai yang terbuat dari emas. Adalah di luar kehendaknya sendiri ketika kaki Gandar telah membawanya menelusuri pematang dan kemudian tanggul sungai yang pernah dilalui oleh Iswari di bawah ancaman patrem seseorang perempuan yang disebut Serigala Betina. Tetapi ternyata bahwa serigala betina yang pernah terlibat ke dalam dunia yang hitam itu masih juga berjantung, sehingga Iswari tidak juga dibunuhnya. Meskipun seandainya hal itu akan dilakukan juga oleh serigala betina, Gandar sudah siap untuk menyelamatkannya. Tetapi ternyata bahwa Gandar telah mengagumi sikap perempuan itu. Betapapun kelam hatinya namun masih juga ada sepercik cahaya yang memancar di dalam hatinya itu. Aku tidak boleh melupakannya, berkata Gandar. Jika saatnya Iswari muncul, maka perempuan itu harus diberitahu, agar ia menyingkir dari kemungkinan yang paling buruk karena pembalasan dendam Ki Wiradana. Sementara itu, di tanah perdikan Sembojan, kepergian Gandar ternyata mampu melapangkan dada Wiradana. Ia merasa bebas dari tatapan mata yang seakan-akan selalu menusuk-nusuk sampai ke jantung. Mata yang ingin melihat kenyataan dari tingkah lakunya terhadap istrinya yang dikatakannya hilang tanpa diketahuinya. Dalam pada itu, sepeninggal Ki Gede, maka pemerintahan di tanah perdikan Sembojan telah dipegang sepenuhnya oleh Wiradana. Ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Setiap kali Wiradana pergi mengelilingi tanah perdikannya untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, maka Wiradana dapat mengamati dengan langsung apa yang sebenarnya diperlukan oleh rakyatnya. Namun ternyata bahwa Wiradana memang bukan Ki Gede Sembojan. Bagaimanapun juga, ada perbedaan di antara mereka. Wiradana mulai menunjukkan sifat-sifat yang lain dari ayahnya. Dengan kuasanya ia mulai menunjukkan sifat-sifat yang membingungkan orang-orang Sembojan. Namun yang paling mengherankan orang-orang Sembojan, terutama para bebahu, setiap malam Wiradana masih saja tidak ada di rumahnya. Meskipun ia masih mempergunakan alasan yang mungkin dipercaya, mencari jejak hilangnya istrinya yang sudah lama terjadi serta mencari kemungkinan adanya sisa keluarga Kalamerta yang masih mendendam, namun beberapa orang mulai kurang mengerti atas tingkah lakunya. Tetapi Wiradana memang tidak akan terlalu lama diombang-ambingkan oleh hubungannya yang samar-samar dengan istrinya. Ketika ia merasa kedudukannya sebagai kepala tanah perdikan sudah mapan, meskipun belum diwisuda oleh penguasa Pajang, namun ia merasa berhak untuk menentukan sikap sesuai dengan keinginannya.
Karena itu, maka ia mulai merintis jalan untuk mengambil istrinya dan membawanya ke rumah. Tetapi Wiradana tidak akan memberikan kesan bahwa ia sudah berhubungan dengan perempuan itu untuk waktu yang lama, agar tidak memancing pertanyaan bahkan mungkin dapat menuntun arah pikiran beberapa orang tua di tanah perdikan Sembojan tentang kematian istrinya. Dengan demikian, maka Wiradana mempunyai gagasan untuk mengulangi perkawinannya dengan Warsi sebagaimana dilakukan dengan Iswari, seolah-olah ia belum pernah melakukan perkawinan itu dengan Warsi. Ketika rencana itu disampaikan kepada Warsi, maka sambil menarik nafas dalam-dalam Warsi berkata, "Segalanya terserah kepadamu Kakang." Meskipun demikian namun nampak wajah Warsi menjadi suram. "Warsi," berkata Wiradana kemudian, "apakah kau mempunyai keberatan? Aku minta kau berterus terang. Meskipun seandainya pendapatmu itu sama sekali berlawanan dengan pendapatku. Karena bagiku, meskipun kau menyerahkan segala sesuatunya, tetapi hatimu tidak ikhlas, maka hal itu akan merupakan persoalan tersendiri bagi keserasian hidup kita kelak." Warsi memandang suaminya sekilas. Kemudian katanya, "Kakang, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun dengan demikian aku menyadari bahwa perkawinan kita selama ini benar-benar perkawinan yang tidak sewajarnya. Tetapi semuanya itu sudah berlalu. Aku memang mengharap bahwa hari-hari kita yang akan datang akan menjadi lebih baik dari masa yang telah kita lalui, itu Kakang. Semua akan berubah Warsi. Kita akan hidup sewajarnya sebagai seorang suami istri. Tidak ada yang akan dapat menghalangi kita lagi, karena kekuasaan tanah perdikan ini sudah berada di tanganku meskipun aku belum diwisuda," jawab Wiradana. Warsi mengangguk-angguk. Katanya, "Memang segalanya terserah kepada Kakang. Tetapi apakah kau juga melihat kemungkinan yang lebih baik bagi masa depan seperti yang kau katakan?" desak Wiradana. Warsi termenung sejenak. Namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. Demikianlah, maka Wiradana pun mulai membuka jalan bagi perkawinan yang akan diselenggarakannya lagi dengan upacara sebagaimana pernah dilakukannya. Kepada orang-orang tua di tanah perdikan Sembojan, Wiradana menyampaikan keluhannya, bahwa baginya terlalu sepi untuk hidup seorang diri. "Angger Wiradana," berkata salah seorang tetua tanah perdikan. "Hilangnya Angger Iswari telah melampaui waktu 100 hari. Bahkan sudah jauh lewat. Karena itu, seandainya memang ada niat di hati Angger Wiradana untuk kawin lagi, maka aku kira memang tidak ada halangannya. Angger dapat memilih gadis yang manakah yang paling sesuai bagi Angger Wiradana. Setiap orang tua akan dengan senang hati memenuhi permintaan Angger atas anak gadis yang Angger kehendaki." Tetapi Wiradana menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku belum mempunyai pilihan paman. Yang ingin aku dapatkan petunjuk, apakah pantas jika aku kawin lagi dalam waktu yang dekat ini? Jika hal itu memang pantas aku lakukan, baru kemudian aku akan memilih calon istriku itu." Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Seperti yang sudah aku katakan, waktu yang diperlukan sudah lama lewat. Apalagi Angger kini telah memangku jabatan ayah Angger yang sudah tidak ada lagi. Aku kira memang sudah sepantasnya jika Angger mengambil seorang istri yang pantas yang setidak-tidaknya mendekati Angger Iswari." Wiradana mengerutkan keningnya. Terbayang sekilas wajah, sikap dan tingkah laku Iswari yang sangat dikasihi ayahnya itu. Terngiang pula suara Iswari yang kadang-kadang membaca kidung di malam hari, mengumandangkan, menggetarkan sepinya malam dengan suaranya yang jernih. Tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa Iswari telah meletakkan dirinya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang menantu kepala tanah perdikan. Karena pada saat itu, Ki Gede tidak lagi mempunyai seorang istri, maka seakan-akan Iswarilah yang mengisi kedudukan istri kepala tanah perdikan itu. Meskipun umurnya masih cukup muda, tetapi ternyata Iswari berhasil menarik perhatian perempuan-perempuan di tanah perdikan Sembojan dengan sikap, tingkah laku dan kecakapannya. Untuk sekejap Wiradana sempat memperbandingkan kedua orang perempuan yang menjadi istrinya itu. Warsi bagi Wiradana adalah seorang perempuan yang lembut, luhur budi dan hatinya yang mudah tersentuh. Mudah-mudahan dengan bekal sifat-sifatnya itu, Warsi akan merebut hati perempuan tanah perdikan ini melampaui Iswari, berkata Wiradana di dalam hatinya. Meskipun demikian agaknya Wiradana sendiri kurang yakin.
Hampir seluruh tanah perdikan ini mengetahui bahwa Warsi adalah seorang penari keliling yang mendapat nafkahnya dari belas kasihan orang atau yang ingin melihat tariannya. Bahkan ada yang terdorong oleh satu keinginan yang kasar untuk menari bersama dalam satu acara tayub atau bahkan janggrung. Aku tidak peduli. Wiradana akhirnya tidak mau lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Agaknya hatinya memang sudah terbius oleh kecantikan penari itu. Namun pendapat salah seorang tetua tanah perdikan itu membuat hati Wiradana menjadi agak terang. Ketika ia menghubungi beberapa orang lain, maka mereka pun sependapat. Bahwa tidak ada lagi kesulitannya jika Wiradana memang ingin kawin lagi. Dengan cermat Wiradana mengatur segalanya. Ia tidak percaya kepada siapapun juga untuk ikut memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kemudian. Namun ia sudah bertekad bahwa segalanya harus berlangsung. Ketika saatnya sudah tiba, maka Wiradana pun memanggil beberapa orang tua di tanah perdikan Sembojan. Dengan beberapa penjelasan dan bahkan bernada tekanan, Wiradana akhirnya menyampaikan kepada orang-orang tua itu. Paman dan para tetua tanah perdikan. Ternyata bahwa setelah aku berusaha untuk menemukan seorang perempuan yang pantas untuk menjadi istriku, akhirnya aku mendapatkan juga. Orang-orang tua itu saling berpandangan. Namun kemudian salah seorang di antara mereka bertanya. Siapakah perempuan itu, Nger? Besok pada saatnya, paman akan mengetahuinya juga, jawab Wiradana. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tidak bertanya lagi, karena agaknya Wiradana masih belum ingin mengatakannya. Sementara itu, di padepokan kecil Kiai Badra, Gandar telah melaporkan semua yang dialami. Bahkan kecurigaannya kepada istri Wiradana pun telah dikatakannya pula kepada Kiai Badra. Orang tua itu menjadi sangat berprihatin mendengar laporan Gandar tentang tanah perdikan Sembojan. Terbayang di angan-angan Kiai Badra, bahwa jika Wiradana masih saja berpijak pada watak dan sifat-sifatnya, serta dikendalikan oleh perempuan yang termasuk keluarga Kalamerta menilik sikap ilmunya, maka tanah perdikan Sembojan akan menjadi tanah perdikan yang paling buruk di seluruh Pajang. Sehingga apabila hal itu diketahui oleh Adipati Pajang, maka Wiradana tentu tidak akan diwisuda. Namun dalam pada itu, Gandar pun telah memberitahukan pula tentang bandul yang dibawanya. Bandul yang bergantung pada seutas rantai dan terbuat dari emas. Benda itu tentu akan dibutuhkan saat Wiradana akan diwisuda, berkata Kiai Badra. Bagaimana jika tanpa benda itu, bertanya Gandar. Aku tidak tahu. Tetapi mungkin Wiradana akan mendapat kesulitan, jawab Kiai Badra. Gandar termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Aku tidak rela menyerahkan benda ini kepada Wiradana. Apalagi jika kelak perempuan yang menjadi istrinya itu melahirkan anak pula. Maka anak Iswari itu tentu akan tersisih dari kemungkinan untuk mendapatkan haknya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Sebenarnya Kiai Badra sama sekali tidak terikat kepada satu keinginan bahwa anak cucunya itu harus menjadi kepala tanah perdikan. Ia bukan termasuk salah seorang yang tergila-gila kepada pangkat dan kedudukan. Namun seperti juga Gandar, maka ia tidak mau rasa keadilannya tersinggung. Disingkirkannya Iswari dengan cara yang kotor itu telah membuat darahnya menjadi panas. Untunglah bahwa ia masih mampu menahan diri dan tidak melakukan satu langkah tanpa dipertimbangkan dengan nalar. Sementara itu Tuhan masih memberikan titik terang di hati perempuan yang disebut serigala betina itu, yang menilik sifat-sifatnya tidak akan mungkin mempunyai perasaan yang jernih terhadap Iswari. Namun ternyata Tuhan menghendaki demikian. Karena itu, maka Kiai Badra pun kemudian berkata, baiklah Gandar. Kita akan dapat menyimpan untuk sementara bandul itu. Kita akan melihat perkembangan tanah perdikan Sembojan. Karena itu, kau dapat setiap kali jika kau senggang dan tidak ada pekerjaan untuk pergi ke tanah perdikan itu. Mungkin kau akan mendapat bahan pertimbangan untuk mengambil langkah selanjutnya. Gandar mengangguk. Katanya, rasa-rasanya memang menarik untuk setiap kali pergi ke tanah perdikan itu Kiai. Nampaknya tanah perdikan itu tidak akan berkembang menjadi baik. Tetapi justru sebaliknya. Hal itu sudah dapat dibayangkan Gandar, berkata Kiai Badra. Tetapi apakah untuk seterusnya tidak ada usaha yang dapat menolong tanah perdikan itu dari kehancuran? Gandar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berdesis. Anak itu pada suatu saat harus mampu menjadikan tanah perdikan itu jauh menjadi lebih baik. Kiai Badra tidak menyahut.
Sementara itu, maka Gandar pun berdesis. Aku akan pergi ke kandang Kiai. Pergilah, jawab Kiai Badra. Kuda yang berwarna coklat merah itu sudah agak lama tidak mendapat kesempatan untuk berlari-lari. Gandar pun kemudian meninggalkan Kiai Badra yang duduk merenungi diri. Namun tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk bertemu dengan Iswari dan sekaligus melihat apa saja yang dilakukan di Tiada Kembang. Pagi-pagi benar Gandar sudah menyiapkan 2 ekor kuda. Mereka akan pergi berkuda menuju ke Tiada Kembang. Tidak ada persoalan apapun yang timbul di perjalanan. Demikian mereka memasuki regol padepokan Tiada Kembang, maka para cantrik yang ada di padepokan itu telah menyambut mereka dengan ramahnya. Marilah Kiai, cantrik itu mempersilakan. Setelah menyerahkan kuda mereka kepada para cantrik maka keduanya pun kemudian duduk di pendapa rumah induk padepokan itu. Sejenak kemudian maka seorang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan serta mempersilakan mereka minum. Heh, bertanya Kiai Badra. Di mana Kiai dan Nyai Soka? Cantrik itu mengerutkan keningnya. Katanya. Mereka berada di sebuah pondok kecil di tepi Tiaga Kuning, di sebelah grojogan air di lereng bukit. Oh, apakah mereka sedang berjalan-jalan? Bertanya Kiai Badra kemudian. Tidak. Mereka sudah di sana selama lebih dari sepekan, jawab cantrik itu. Untuk apa? Dan di mana Iswari? Bertanya Kiai Badra pula dengan gelisah. Iswari ikut bersama mereka, jawab cantrik itu. Dan anaknya? Bertanya Kiai Badra selanjutnya. Anak itu dibawa serta, jawab cantrik itu. Tetapi mereka membawa seorang pemomong yang akan dapat membantu Iswari melayani anaknya yang mulai nakal itu. Oh, Kiai Badra tersenyum. Apa yang sudah dilakukan oleh anak itu? Berteriak-teriak, jawab cantrik itu. Setiap pagi sebelum dini hari bersahut-sahut dengan kokok ayam jantan. Kiai Badra tertawa. Keinginannya untuk bertemu dengan cucu dan cicitnya itu menjadi semakin mendesaknya. Karena itu, maka katanya kemudian. Apakah letak Tiaga Kuning itu jauh? Tidak, jawab cantrik itu. Tolong, bawa aku ke Tiaga itu, berkata Kiai Badra kemudian. Tetapi Kiai bermalam di sini saja untuk malam ini. Sekarang langit sudah menjadi merah, jawab cantrik itu. Tetapi bukankah Tiaga Kuning itu tidak terlalu jauh, sahut Kiai Badra. Memang tidak terlalu jauh, jawab cantrik itu. Tidak ada setengah malam perjalanan. Heh, setengah malam perjalanan? Dan itu kau katakan tidak terlalu jauh, berkata Kiai Badra kemudian. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya pula. Bukankah tidak terlalu jauh dibandingkan dengan padepokan Kiai itu? Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Memang tidak terlalu jauh. Tetapi aku sependapat bahwa besok aku akan pergi ke Tiaga Kuning. Malam itu Kiai Badra dan Gandar telah sepakat untuk bermalam. Tetapi, seorang cantrik telah memberitahukan kepada mereka, agar mereka bermalam saja di luar padepokan. Ada apa sebenarnya? Bertanya Kiai Badra. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Kiai. Sebenarnya lah Kiai dan Nyai Soka berusaha untuk menghindarkan diri dari satu pertumpahan darah. Seorang sahabat Kiai Soka di masa mudanya merasa kehilangan seorang ayah. Orang itu menduga bahwa ayahnya telah dibunuh oleh guru Kiai Soka pada saat itu. Pada satu waktu yang sudah lama. Tetapi dendamnya tiba-tiba beralih kepada Nyai dan Kiai Soka sekarang ini. Kiai Badra mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Apakah orang itu orang yang sangat luar biasa? Maksudku, bahwa Kiai dan Nyai Soka terpaksa mengungsi? Bukan mengungsi Kiai. Tetapi mereka menghindari pertumpahan darah. Agaknya Kiai Soka masih ingin memberikan penjelasan. Tetapi tidak dalam keadaan seperti ini. Orang itu tentu tidak akan mendengarkannya. Karena itu, maka padepokan ini lebih baik dikosongkan. Mereka tidak akan menemukan lawan di padepokan ini. Siapa orang yang memusuhi adikku itu? Bertanya Kiai Badra. Aku kurang tahu Kiai. Tetapi sebaiknya Kiai juga menghindarkan diri dari kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi, berkata cantrik itu. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Lalu bagaimana dengan kalian? Oh, jawab cantrik itu.
Kami hanya cantrik-cantrik padepokan. Tentu mereka tidak akan berbuat apa-apa terhadap kami. Kiai Badra memandang Gandar sejenak. Namun kemudian katanya, Gandar, marilah kita menyingkir. Malam ini padukuhan ini akan didatangi oleh orang-orang yang ingin membalas dendam kepada Kiai Soka karena peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Baiklah Kiai. Aku akan ikut saja apa yang Kiai perintahkan, jawab Gandar. Bersambung ke episode 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.